Halo GE Stars, welcome back to GE Channel. I'm Dian. Kali ini kita akan ngebahas mengenai present perfect tense. Kalian pernah bingung nggak ketika harus menggunakan present perfect tense dalam bahasa Inggris? Jangan khawatir, kalian tidak sendirian. Present perfect tense memang sedikit membingungkan. Ada beberapa alasan sih. Bisa jadi karena kalian masih bingung bentuk kata kerja yang harus digunakan, yaitu kata kerja bentuk ketiga atau disebut juga verb 3 atau juga disebut past participle form. Atau bisa jadi kalian bingung harus pakai present perfect tense atau past tense ya. Untuk kalian yang sudah mengenal present perfect tense, ayo kita review lagi karena lebih sering kita pelajari, pastinya kita akan lebih mengerti. Kalau ada teman yang sedang butuh penjelasan tentang materi present perfect tense, share materi ini ke mereka juga ya. So, siapkan buku catatan and let's get started. Pertama, kita lihat dulu format dari kalimat present perfect tense ini. Kurang lebih seperti ini. Subject, ditambah have atau has, ditambah main verb. Yang kita gunakan di sini adalah kata kerja bentuk ketiga. Yuk kita bedah satu persatu. Untuk subjek, yang dimaksud adalah noun atau kata benda atau pronoun. Jadi yang dipakai itu noun atau pronoun untuk posisi subjek ini. Pronoun adalah kata ganti benda atau orang. Kita bisa pakai I, you, we, they, she, he, it untuk subjeknya. Nah, berikutnya ada have dan has. Have atau has. Dalam present perfect tense, have ini fungsinya adalah sebagai auxiliary verb, yang artinya kata kerja bantu, alias dia tidak berdiri sendiri. Have di sini bukan kata kerja utama atau main verb dalam kalimat. Oleh karena itu, kata have pada pengucapannya tidak ditekan atau seringkali disingkat. Contohnya, sewaktu mau bilang he has, akan jadi his. You have becomes you've. Artinya bukan punya ya. Bagaimana membedakannya? Jika have yang artinya punya akan diikuti oleh kata benda. Contohnya I have a friend, I have an apple. Dan tidak disingkat. Jika have yang fungsinya sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb, dia akan selalu diikuti kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, I have visited grandma. You've told me that. I've visited grandma. Jadi seringkali pada pengucapannya di dialog sehari-hari akan disingkat. Bukan I have visited grandma, tapi I've visited grandma. Sekarang ayo kita bahas mengenai kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 atau past participle form. Kita sepakat ya untuk nyebut ini verb 3 saja biar mudah. Nah, verb 3 or past participle form of the main verb in the present perfect tense, the main verb is in participle form, not in past simple form. Berarti kita tidak pakai verb kedua, melainkan verb ketiga. Kalau verb kedua kita pakai di simple past tense, di present perfect tense kita pakai verb ketiga. Untuk kata kerja beraturan, gampang. Kalian hanya perlu menambahkan ed di akhir kata kerja. So, you just need to add ed. Ada beberapa contoh biar kita bisa lebih mengerti membedakan verb 1, 2, dan 3. Di sini saya buat contoh. Yang pertama kata study. Di verb pertama, kita bilangnya study. Di kata kerja beraturan, untuk verb kedua dan ketiga, cukup tambahkan ed, imbuhan ed di belakang kata kerja tersebut. Jadi study, studied, studied. Visit, visited, visited. Walk, walked, walked. Gampang ya, tinggal tambah ed di belakang. Tapi mungkin akan jadi sedikit membingungkan ketika kita harus berhadapan dengan kata kerja tidak beraturan atau juga disebut irregular verb. Karena bentuk verb 1, verb 2, verb 3-nya seringkali tidak sama.
Tapi jangan dibawa pusing, kan selalu ada kamus atau Google yang bisa bantu kita untuk mencari. Bahkan beberapa irregular verbs punya bentuk verb 2 dan verb 3 yang sama loh. Jadi lebih mudah kan? Contohnya bisa lihat di sini. Untuk kata have, verb 2 dan 3-nya sama. Have, had, had. Build, built, built. Buy, bought, bought. Ada juga kata kerja yang verb pertama, kedua, ketiganya beda. Tapi ingat, seperti saya bilang tadi, masih bisa cek di kamus atau di Google untuk jadi bantuan kita. Contohnya, yang beda verb 2 dan verb 3-nya adalah begin, began, begun. Go, went, gone. Eat, ate, eaten. Know, knew, known. Kalian pasti juga punya beberapa kata lain yang kalian tahu. Kalau kalian punya dan ingin mencoba, ayo coba tuliskan di kolom komentar. Ingat ya, jangan biarin 3 bentuk kata kerja ini membuat kalian pusing, bawa santai aja. Banyak kok yang gak hafal luar kepala serta-merta untuk ketiga bentuk ini. Pelan-pelan aja cari di Google atau ke kamus kalau lupa. Dengan banyak berlatih, kita akan lebih mengenal dan lebih cepat hafal karena tidak ada pola tertentu yang harus diikuti. Hanya kenali dan hafalkan. Oke, yuk kita balik ke format present perfect tense tadi. Subject plus auxiliary verb have or has plus main verb, verb 3. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya. I have called Jenny to come tomorrow. I've called Jenny to come tomorrow. She has bought many candles. She's bought many candles. The movie has begun. Hurry up. The movie's begun. Hurry up. We have built a house for our daughter. We've built a house for our daughter. She has known about the bad news. She's known about the bad news. Sekarang saya akan menyingkat kata kerja bantu have dan has tadi pada kalimat-kalimat tadi. I've called. She's bought. The movie's begun. We've built. She's known. Sudah lebih mengerti? Cool. Kita sudah tahu bagaimana membuat kalimat present perfect tense. Pertanyaan berikutnya, kapan kita bisa menggunakan pola kalimat ini? Kita bisa gunakan pola kalimat ini saat ingin membicarakan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu dan berlanjut ke masa sekarang, alias peristiwanya belum selesai. Contohnya begini. We've lived in Batam for 15 years. We've lived in Batam for 15 years. Atau untuk peristiwa yang sudah berhasil kalian lakukan atau pencapaian yang kalian telah capai. He has built many houses with his bare hands. Atau untuk membicarakan pengalaman, hal yang pernah atau tidak pernah dilakukan. He hasn't been to Singapore. I have eaten caviar. He hasn't been to Singapore. I've eaten caviar. Sekarang ayo kita coba bedakan penggunaan present perfect tense dan past simple tense. Karena keduanya sering dipakai bersamaan dan membuat bingung. Kuncinya ingat saja ini, past tense digunakan untuk kegiatan yang sudah selesai di masa lalu. Sedangkan present perfect tense belum selesai. Perhatikan penggunaan kata keterangan waktunya ya, atau adverb of time yang ada pada kalimat-kalimat di contoh berikut. Oke. Contoh pertama itu ketika adverb of time atau keterangan waktunya itu menggunakan last week atau 2 years ago atau in 2010. Semua waktu yang disebutkan tadi sudah selesai, makanya mereka itu dipakai di past simple tense. Sedangkan di present perfect tense tidak pakai kata tidak pakai kata keterangan seperti itu, melainkan akan memakai this week or today, this month, or this year yang menandakan bahwa peristiwa itu belum selesai pada saat dibicarakan. Maka dari itu kita pakai present perfect tense. Yuk kita bandingkan contohnya. Last year, I met her 3 times.
kejadian ini sudah selesai, maka dari itu kita pakainya simple past tense atau past simple tense. Contoh kalimat kedua, this month I have met her twice. This month I've met her twice. Kejadian ini masih mungkin terjadi lagi. Mengapa? Karena bulan ini kan belum berakhir. Masih ada kemungkinan besok atau di akhir bulan dia akan bertemu lagi dengan temannya tersebut. Oleh karena itu, kita gunakan present perfect tense. Sekarang saya akan beri contoh yang lain. My sister wore my jeans last week. Kita pakai past simple karena kejadian ini sudah selesai. Ingat, saya pakai last week di sana. Sekarang kita coba ubah kalimat di atas menjadi kalimat present perfect tense. Pertama yang harus kita lakukan adalah, masih ingat auxiliary verbs tadi? Ayo kita coba tentukan. Di sini subjek kita adalah she. My sister is a girl. That's why it's a she. Kita pakai has karena she pakainya has. Dan kemudian jangan lupa untuk mengubah kata kerja menjadi kata kerja bentuk ketiga. Yang kedua, kita ubah waktunya. Waktu, kata keterangan waktu last week tadi hanya dipakai di past tense. Untuk mengubahnya jadi present perfect tense, kita ubah last week menjadi waktu yang belum selesai. Contohnya kita bisa pakai this month atau this week. My sister has worn my jeans 3 times this week. Oke, kalau mau diubah jadi kalimat negatif, tinggal tambah not. My sister has worn my jeans 3 times this week. Negatifnya, my sister has not atau my sister hasn't worn my jeans this week. My sister hasn't worn my jeans this week. Dengan pola subject ditambah have atau has, ditambah not, ditambah verb ketiga. Oke, contoh lainnya saya buat dalam bentuk kalimat tanya, karena pasti dong kita akan juga bertanya dalam bentuk present perfect tense. Kalau tadi kalimat negatifnya ditambah not, untuk membuat kalimat tanya cukup pindahkan auxiliary verb have atau has ke depan. Have you brushed your teeth? Have you had your lunch? Has she come this month? Have atau has ada di depan. Sekarang ayo kita coba bedakan kalimat tanya pada pola past tense dan kalimat tanya pada present perfect tense. Di past tense kita pakai did. Did you go to Singapore last year? Ketika kita ubah dia menjadi kalimat present perfect tense, kita mau nanya pernah nggak? Kita akan bilang, have you been to Singapore? Di kalimat pertama, waktunya spesifik, yaitu last year. Sedangkan di kalimat kedua, waktunya bisa kapan saja. Sudah bisa membedakan past tense dan present perfect tense ya, dan formatnya atau polanya juga sudah kita lihat. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah mencoba mempraktekkan apa yang kita dapat hari ini. Kalau mau silahkan mencoba untuk membuat kalimat dengan pola present perfect tense pada kolom komentar di bawah. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada kalian semua yang sedang mempelajari penggunaan present perfect tense maupun yang sudah tahu dan ingin review kembali. Selalu ingat dua hal terpenting ketika membentuk kalimat present perfect tense. Pertama, gunakan have atau has. Kedua, gunakan verb ketiga. Dan terus berlatih. Jangan lupa like dan subscribe video ini. See you in the next time. And bye-bye.